Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kita lagi ngopi santai ya. Masker buka dulu nggak apa-apa ya. Masker buka. Ini udah steril. Udah dicek suhu tubuh tadi ya? Enggak. Sudah. Terus pakai hand sanitizer, ada hand sanitizer tuh belakang kan ada udah. Sudah. Nah ini di mana nih, Pak? Di mana Pak? Di sentral. Di Sentral. Bapak dengan Pak siapa? Salman. Pak Salman. Kedengeran nggak kira-kira nih sama suara handphone? Tangkap nggak? Tertangkap. Tangkap ya. Jadi suaranya agak sedikit keras juga ya. Oke. Jadi ini Pak Salman, Pak Triawan. Pak Triawan. Oke. Pak Triawan ini dengan Pak Salman bergerak di ini ya. Apa sih namanya PKBM itu? Pendidikan kesetaraan. Apa? Pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan non formal. Non formal. Singkatannya apa tuh PKBM? Pusat kegiatan pada masyarakat. Pusat kegiatan Pada masyarakat. kegiatan masyarakat. Oke. Jadi nah tiap tahun ada aja tuh kegiatan. Ada. Bantuan ada aja. Ada. Dari pusat dari mana? Dari pusat. Dari pusat. Oke. Dari pusatnya kementerian atau Kementerian. kementerian. Biar nggak corona boleh saya ngerokok. Boleh ya? Boleh. Kan soalnya ada cerita gini Pak. Ini seringan aja. Kemarin ada orang dinas yang flu kena semua itu. Tapi memang dia doang yang nggak ini, yang nggak positif karena dia perokok katanya. Nah terus gini kembali lagi itu dari mana pusatnya Pak? Dari mana kementerian pendidikan? Pendidikan. Direktorat apa kementerian? Dari direktorat. Direktorat. Masing-masing direktorat. Kalau oke. Kalau tiap tahun per triwulan apa memang gimana? Kalau sekarang per semester. Oh per semester. Semester berarti per 6 bulan berarti satu tahun 2 kali dapat bantuan. 2 kali dapat bantuan. Bantuan itu dialokasikan untuk Operasional. operasional kegiatan PKBM. Kayak apa aja tuh? Kegiatan kalau paket bantunya paket kan. Paket C, kegiatan paket C. Paket C. Oke. Kegiatan Yang di Bapak aja ada berapa tahun ini paket C? apanya? Yang daftar paket C yang dikeluarkan dari PKBM. Yang lulus. Iya, Kalau yang lulus kemarin 21 orang. 31. Berarti ada yang nggak lulus juga ya? Kalau yang ikut nggak lulus. Yang nggak ikut nggak lulus. Nah kalau ini sama 80 orang. Luar biasa. Kalau bantuannya beda-beda nggak tiap PKBM? Beda-beda. Ada berapa PKBM di Kabupaten Pak? Banyak sebetulnya, cuma yang aktif sekitar 21. Oh ada yang aktif, ada yang pasif. Yang pasif berarti gimana tuh? Nggak mengajukan atau gimana sih maksudnya pasif? Pertama nggak dibuka, yang kedua memang persyaratan yang ini. Ada persyaratannya juga ya? Iya, Kayak apa tuh persyaratannya? ya, PSN, izin profesional. Kalau saya misalkan nih mau bikin baru bisa nggak? PKBM baru? Bisa. Tapi harus menempuh persyaratan apa aja tuh? Ya, apa notaris, Oke, notaris, domisili, domisili, oke. PSN, NPS apa tuh? nomor pokok sekolah nasional. Nomor pokok. Itu ke mana? Dinas pendidikan? Ke pusat. Langsung ke pusat. Susah nggak itu? Bisa. Susah nggak? Enggak, di online aja. Online, cepet. Berapa hari itu dapat? Itu kalau kita jaringan bagus ya. Sehari juga. Jaringan apa nih maksudnya? Jaringan sinyal apa jaringan? Apa Atau saya jaringan orang? kurang paham ya operator yang itu. Tetap aja kalau pakai operator berarti bosku atau sama aja bohong. Maksudnya gini, ini online. Oke lah, lewat. Terus apa lagi? Apa lagi? NPWP, NPWP, PKBM, rekening. Di situ ada apa aja? Ada sekretaris, ketua, bendahara gitu ya. pengurus, Ada pengurus. Ada anggota juga ada. kalau itu mah tutor, guru-guru. Oh, di bawahnya mah tutor. Itu hanya 3 aja ya, sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Yang inti. Nah, saya paket C apa aja tuh? Kan ada dana hibah nih. Hibahnya itu dibuat apa aja? Itu kalau tutor, Hmm. sarana prasarana, kalau pendidikan,
ATK. Nah terus gini, sekarang aja saya mau bicara sekarang. Yang sekarang lagi di ini kan apa nih? Terkait life skill. Skill kalau dulu kan ada So namanya. tahu saya life skill aja langsung aja nih saya. Dulu ada namanya vokasi itu life skill. Oh, sekarang apa? Ya mas. Terus itu pengadaan apa aja? Buat tenaga tutor itu ngajarin apa maksudnya? Mata pelajaran masing-masing. Oh. Sama kayak SMP SMA ada guru masing-masing. Tapi nggak ada misalnya PKBM ngajarin menjahit apa nggak ada? Kalau ada keterampilan ya bisa aja. Enggak, maksudnya biasanya ada nggak keterampilan? Ada kalau ada. Sekarang ada nggak? Enggak. Ada. Keterampilan apa tuh? Komputer. Komputer ada berapa orang? Maksudnya mah dari paket C, jadi maksudnya untuk penunjang di saat dia kerja yang minimal mengetahui komputer. Terus ada yang dari tata boganya ya, masalah yang struktur itu. Jadi tapi tidak mencakup dia itu untuk mahir atau bisa ataukah dia itu udah bisa maksudnya untuk bekal di depan, karena tidak ada untuk pembekalan untuk program itu sekarang mah. Kalau dulu ada. Kalau dulu ada karena Nggak, saya bicara yang dulu tahun berapa tuh? 20 ya 2011. Itu nggak ada. Hah? 2020 nggak ada. 2019-an berarti. 2000 berapa? 2019-an. 2019-an ya. Jadi 2021 sekarang nggak ada. Nah kalau latihan itu ada nggak sertifikatnya? Misalkan lulus dengan ada sertifikat, misalkan lulus komputer gitu kan, tata boga. Itu nggak ada. Oh nggak ada sertifikatnya enggak. Jadi hanya melatih itu aja. Iya, Ada pakai kayak itu ada. Nah terus saya pertanyakan yang kemarin nih, yang udah berlalu, yang tahun-tahun kemarin, kan ada life skill tuh. Life skillnya itu maksudnya kan menghasilkan keterampilan tuh, ada sertifikatnya kan? Ada. Nah sekarang berapa yang udah pernah, misalkan gini aja, Bapak nih Pak Salman berapa yang sudah menghasilkan apa aja tuh di life skill itu, berapa orang dalam bidang apa dulu nanti coba. Kalau dulu saya tetap buka. Tata boga ada berapa orang? 20 orang. 20 orang, oke. Ini berapa? 20 orang. Tata boga juga ya? Bukan komputer. Komputer 20 orang, tata boga 20 orang. Bayangkan dari satu PKBM 20 orang. 20 orang itu sekarang jadi apa tuh? Apakah di cover oleh pemerintah? Iya. Enggak. Nah, berarti kan gini juga pertanyaannya nih. Dulur-dulur, Sabanten, se-Indonesia. Ini saya bingung juga. Ini ada anggaran yang memang untuk life skill. Kemudian di sini juga ada untuk dibuatkan apa tuh? Sertifikat. Nah, di sini saya mau bertanya juga nih ke bapak-bapak nih. Boleh ya? Ketika mengurus itu, apakah itu ada sinergi atau ada hubungan dengan dinas terkait, misalkan dinas ketenagakerjaan gitu kan? Ada nggak? Dinas sosial misalnya, dinas terkait lah. Jadi misalkan mereka sayang tuh udah punya ilmu, udah punya legalitas gitu kan, tapi dibawa kemana itu? Apakah hanya ini untuk ajang ini aja gitu? Cuma fungsional, strategi fungsional jadi untuk fungsional itu untuk kepentingan pribadi lah gitu. Ada betul kepentingan pribadi, tapi kan di sisi lain juga kan gini, ini kan uangnya dari pemerintah. Harus lagi-lagi ini berarti kan pemerintah harus memikirkan input outputnya. Nah, memberikan output input ya kepada inputnya kepada PKBM. Nah, PKBM menghasilkan output tuh orang-orang yang sudah diberikan keterampilan. Nah, dari 20 orang itu yang komputer, yang tata boga, ini saya hanya baru berbicara dengan 2 PKBM saja nih, belum yang lainnya. Nah, itu dikemenakan gitu hasil-hasil daripada pembelajaran keterampilan tersebut gitu. Kemanfaatan ya. Kalau yang kemarin karena kan ada ya yaitu memang dari paket C dadang ya. Dia sekarang kerja di desa, jadi pegang komputer juga karena dari hasil dia belajar komputer akhirnya pas di saat di desa digunakan, tapi emang tidak ada ikatan kerja dengan pemerintah. Iya, artinya kan gini, artinya kan itu karena kebetulan, Nah, artinya ada kebermanfaatan, hanya sebagian. iya. Nah, berarti kan di sini perlu adanya pemerintah itu penting gitu kan, penting untuk tadi itu. Ketika misalkan menggunakan anggaran ini untuk life skill di bidang tata boga, nah harus mempersiapkan juga dengan sinergi dengan dinas terkait, mau provinsi, mau kabupaten, mau dengan pihak luar.
Jadi misalkan di sini ada rumah makan, misalkan ada misalkan investor, nah digunakanlah dengan orang-orang yang udah punya tadi itu keterampilan. Mungkin seperti itu, kira-kira setuju nggak Pak? Enggak, maksudnya sekarang nanti akan berubah ya. Nah, anggaran itu enggak lah fokus ke cashback atau ke LKP. Nah, LKP itu sekarang Apa tuh Rio? lembaga kan Kerja ya. nah, di situ Terus di bagi dalamnya keterampilan? emang harus ada mitra kerja dengan perusahaan di dalamnya. Terus ngebangun nggak mitra? Kalau saya kan bukan LKP. Kalau saya Oh, bukan LKP. Yang lagi itu Enggak, saya kan berbicara lagi dengan PKBM nih. Nah, kalau LKP ya nggak ada ikatan gitu. Iya, maksud saya kan di sini saya lagi berbicara. Maksudnya di sini bukan mengkritisi, tapi mungkin lebih kepada artinya ini masukan kepada pemerintah. Jadi jangan sampai ketika anggaran ini dibuat untuk tadi itu supaya seseorang atau orang-orang di Kabupaten Lebak khususnya, kita kan di Lebak nih, Kabupaten Lebak ya, untuk dapat skill ya, kemampuan dalam misalkan komputer, tata boga, terus apa lagi banyak kan ya. Nah, kan legalisnya dapat tuh, ada sertifikat, secara legal kan dapat. Nah, kenapa enggak pemerintah maksudnya menjembatani itu, gitu. Kan nggak ada sampai saat ini nggak ada kan. Nggak ada. Jadi kalau udah gitu-gitu aja. Nah, jadi terkesan, jadi maaf nih, bukan jangan tersinggung juga pemerintah nih. Karena kalau saya kritisi, jangan tersinggung, karena kalau dikritik itu bukan negara demokratis, bukan negara demokrat. Saya bukan mengkritis, tapi ini masukan. Jadi lagi-lagi maupun kementerian juga harus memikirkan input outputnya tuh. Artinya gini juga, ketika uang ini dari luar dari rakyat, kemudian diakomodir oleh pemerintah melalui perwakilan rakyat, ini juga penting gitu kan, penting untuk sampai tepat sasaran gitu. Jadi jangan sampai sampai orang tersebut menjadi mahir gitu kan dalam bidang komputer, dalam bidang tata boga. Tata boga itu kan makanan ya, benar gak sih? Ya disitulah ada kerjasama dengan dinas terkait. Dinas terkait kan nggak mungkin juga dagang. Nah berarti dinas terkait berusaha untuk apa tuh? Membangun koperasi misalkan. Nah dinas koperasi juga ada kaitannya. Jadi dinas koperasi itu harus tadi itu koperasi-koperasi yang mengakomodir yang sudah gampang gitu kan, masyarakat yang jelas-jelas sudah mempunyai tadi itu sertifikat life skillnya. Jadi jangan sampai ini penghamburan biaya. Kemudian juga jangan sampai kasihan nih yang udah sampai dapat pelatihan, karena orang itu mudah lupa loh, nanti lupa lagi nggak tuh? Nggak juga sih ya. Enggak sih kalau terbuka. Nah tapi gini juga, ini berarti PR kita, pemerintah diharapkan untuk bisa mengakomodir itu yang sudah mendapatkan legalitas terkait life skill, mau itu dari PKBM. Tadi singgung juga Bapak tentang LKP apa? LKP itu apa Bapak? Bapak ini kursus ya. Nah itu diakomodir nggak itu? Boleh Pak Yadi kesini. Boleh sih Pak Yadi. Pakar LKP. Apa yang masak? Kopi siapa sih? Mau minum aja. Oh, enggak habis gitu. Jadi gimana Pak Yadi? Baik, untuk Agak kesini. Biar kelihatan. untuk LKP Ini dadakan loh, ini nanti dulu. Nih, ini dadakan ya. Nggak ada direncanakan. atau dibuat materinya, nggak ada ya. Saya dadakan. Baik, untuk LKP adalah lembaga khusus dan pelatihan bagi masyarakat yang termarginalkan, terutama masyarakat yang tidak mampu putus sekolah dan yang berusia produktif. Mereka dilatih, diberikan pelatihan sesuai dengan keterampilan yang oleh lembaga. Saat itu anggaran Kementerian Pendidikan sebagai kegiatan pelatihan yang notabene di luar kegiatan formal, sama dengan PKBM, LKP di luar pendidikan non formal itu Dikmas. Nah, terima kasih dari Ketua YNHB sudah diskusi dengan kami selaku pengelola lembaga khusus maupun selaku mitra. Ada mitra kami ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini juga pencerahan buat masyarakat yang sedang melihat, mendengarkan, terutama tidak kemungkinan dari keluarga besar Harapan Banten ini ada anaknya, ada saudaranya yang memiliki
potensi-potensi yang dilatih oleh lembaga non formal ini, terutama di bidang keterampilan yang ada. Kayak tadi kita bilang, kata boga adalah untuk makanan, kuliner, kemudian untuk komputer, sehingga mereka itu dilatih jangan sampai on off. Apa itu on off? Di saat ada program, lembaga rame-rame mengajukan program. Di saat tidak ada program, mereka tutup hordeng, tutup pintu, berarti off itu namanya. Nah, saya sangat apresiasi, terima kasih kepada yang hadir, baru pertama kali ini yang hadir seperti kayak gini, masih dengan ketuanya dan pengelola dari PKBN dan lembaga khusus. Mudah-mudahan sharing ini bisa menjadikan masukan buat pemerintah, terutama dalam hal ini pengawasan pembinaan itu bukan sekedar saat milik uang itu ya diinginkan oleh lembaga, tapi kenyataannya lembaga yang sering didatangi oleh rekan-rekan media pers dengan LSM, sehingga kalau sudah terbuka dengan pihak NHB ini, jadi lebih paham antara pemerintah dan masyarakat kenapa dibangun anggaran itu yang sampai sia-sia, ya anggaran ini jangan sampai oleh beberapa oknum baik dari lembaga satu masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri. Karena kalau sudah ada masalah, tentu tidak ada istilah yang namanya korupsi, itu juga datangnya dari anggaran itu sendiri yang dikelola oleh masyarakat. Jadi bukan PNS aja nih yang korupsi, kita juga bisa jadi korupsi nih selaku lembaga masyarakat penyelenggara dan APBN maupun APBD. Itu ketua mungkin itu sekedar saya itu. Nah, di Pak Yadi sendiri selaku LKP ya? LKP dan HIPI. Dan HIPI ya? HIPI. Oke, terima kasih nih, luar biasa nih. Saya langsung dengan beliau selaku Mitra, organisasi mitra. Organisasi mitra. Ormas HIPI itu jadi mitra dinas pendidikan. Ya. Jadi ini mudah-mudahan didengar juga oleh kepala dinas dan pemangku kebijakan. Jadi jangan sampai nanti sudah dilatih, udah mengeluarkan anggaran tuh pemerintah, tapi tidak diberdayakan. Jadi mudah-mudahan ke depan ini menjadi sebuah aspirasi kita ini dibuat untuk kebijakan-kebijakan